Ya, sampai bertemu kembali di pertemuan 15. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai memory system. Oke, ya, kalau kita sudah belajar sebelumnya itu kita sudah memahami bagaimana struktur prosesor dengan memori, di mana dalam memori itu terdiri dari beberapa sel atau banyak sel memori. Nah, jumlah dari sel memori itu adalah sepanjang 2 pangkat K, addressable location gitu ya. 2 pangkat K sel memori yang bisa digunakan oleh prosesor. Oke, sebenarnya bagaimana kita tahu performa dari memori? Kita bisa melihat dari access time-nya dengan cycle time-nya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengakses memori dan berapa lama cycle time-nya gitu ya. Nah, sebenarnya tantangan dalam perkembangan memori gitu ya. Memori itu sekarang dari tahun ke tahun yang diperlukan adalah pembaruannya gitu ya, pembaruannya atau perkembangannya itu bagaimana kita dapat menggunakan memori sebanyak mungkin dan secepat mungkin gitu ya. Sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Nah, ada beberapa teknik atau cara untuk meningkatkan kecepatan memori dan memperbesar ukuran memori. Nah, untuk meningkatkan kecepatan memori, kita bisa menggunakan cache memory. Kalau untuk meningkatkan ukuran memori, kita bisa menggunakan cara virtual memory. Apa itu cache memory dan virtual memory nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, pertama sebelum kita masuk ke cache memory, kita belajar dulu mengenai memori hierarki. Sebenarnya apa sih memori hierarki ini? Kenapa kok ada memori hierarki? Jadi kalau kita seperti yang kita tahu bahwa perkembangan zaman ini semakin lama semakin membutuhkan memori yang dalam jumlah yang lebih besar dan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan memori keseluruhannya itu jadi gini, kecepatan antara CPU dengan memori pada komputer itu sebenarnya memiliki perbedaan kecepatan gitu ya. Semakin kalau misalnya kita menggunakan memori yang kecepatannya sama dengan CPU, maka otomatis kapasitas memorinya terbatas gitu ya. Jadi semua memori yang kita gunakan, misalnya kita kepingin pakai yang kecepatannya itu seperti CPU gitu ya, supaya cepat. Tetapi sebenarnya memori dengan kecepatan yang tinggi itu akan memiliki kapasitas yang terbatas gitu. Berarti masalahnya ada di kapasitas gitu ya. Lalu kalau misalnya kita mengganti semua memori itu berkapasitas besar, nah itu nanti akan menjadi gap akan terbentuk gap yang besar, gap kecepatan yang besar antara memori dengan prosesor. Prosesornya sangat cepat, tapi memorinya sangat lambat gitu, sehingga muncullah konsep memori hierarki. Nah, memori hierarki ini adalah namanya hierarki, itu berarti ada tingkatan. Jadi ada tingkatan dalam memori, dalam satu set memori. Kalau dalam komputer itu kan pasti tidak hanya satu memori, tidak hanya satu jenis memori, tapi ada satu set memori di mana atau ada tingkatan memori di mana semakin memori itu mendekati CPU-nya, maka kecepatannya akan semakin mendekati kecepatan CPU. Gitu. Mungkin yang sering didengar itu seperti RAM atau di storage gitu ya. Kalau RAM itu yang kita tahu digunakan untuk merunning program. Kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan di storage. Kalau di storage itu seperti yang kita kenal dengan HDD, SSD yang digunakan untuk menyimpan file secara permanen, itu memiliki kecepatan yang paling rendah aksesnya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat hierarkinya di sini ya. Oke, ini saya perbesar. Oke. Kalau kita lihat di sini hierarkinya.
Di sini ada satu set memori gitu ya. Ada cache, ada memori, itu main memory ya maksudnya. Main memory ada di storage dengan CPU juga. Nah, semakin memori yang mendekati CPU, maka kecepatannya itu semakin cepat gitu ya. Semakin mendekati kecepatan CPU. Kalau kita lihat di sini, dari memori yang paling cepat ada L1 cache. Ada L1 cache itu kecepatannya 1 nanosecond access time-nya. Kalau dibandingkan dengan CPU, kecepatannya 300 picosecond. 300 picosecond itu lebih cepat dari nano ya. Berikutnya ada L2 cache, di mana kecepatannya 3-10 nanosecond. Lalu ada lagi tingkatan berikutnya main memory yang sering kita kenal dengan RAM. Itu berkisar 50 hingga 100 nanosecond. Sedangkan untuk di storage-nya berkisar 5-10 microsecond. Gitu. Jadi semakin memori itu mendekati CPU, maka kecepatannya semakin tinggi, itu semakin cepat. Tapi semakin menjauh dari CPU, itu ukurannya semakin besar. Seperti ini yang bisa kita lihat di diagramnya ya. Oke, next. Nah, kita bahas dulu mengenai cache memory. Jadi cache memory itu merupakan memori yang paling cepat dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya itu RAM, di storage, gitu ya. Itu memiliki kecepatan yang paling tinggi, yang paling cepat, gitu ya. Nah, tujuannya ada cache memory itu digunakan untuk mempercepat CPU atau mempercepat prosesor. Kenapa kok kita nggak menggunakan di storage aja, Bu? Gitu. Nah, kembali lagi, ketika ada gap yang sangat besar, gap kecepatan yang sangat besar antara memori dengan prosesor, maka nanti prosesornya sudah selesai memproses, langsung dimasukkan ke memori, tapi di dalam memori terjadi penumpukan data yang berasal dari prosesor, karena prosesor sudah selesai, tapi memori belum selesai gitu ya, sehingga terjadi penumpukan data. Oleh karena itu, dari memori juga harus menyesuaikan kecepatannya dengan prosesor. Dari satu hierarki itu isinya ada cache memory, ada RAM memory, ada disk storage. Semakin memori itu mendekati prosesor, yaitu cache memory, maka kecepatannya akan mendekati prosesor. Seperti itu. Supaya tidak terjadi penumpukan data di memori. Oke. Nah, di sini untuk menilai cache performance, kita bisa melihat dari yang namanya cache hit dengan cache miss. Apa itu cache hit? Apa itu cache miss? Jadi cache hit itu merupakan suatu kondisi di mana ketika prosesor mencoba mencari data dalam dimana ketika prosesor membaca ke cache-nya, oh ternyata itu ada lokasi memori yang akan diproses oleh prosesor, menemukan sebuah lokasi memori yang diproses oleh prosesor, maka jadi gini, kan kita sudah belajar ya mengenai bagaimana yang di pertemuan sebelumnya, bagaimana data itu dari main memory diduplikasi ke cache gitu ya. Nah, jadi cache ini nanti fungsinya itu digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh prosesor. Itu untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh prosesor. Sehingga ketika prosesor nanti akan membutuhkan data itu lagi, tidak perlu jauh-jauh ke main memory. Cukup ke cache-nya saja. Gitu. Nah, tapi kadang-kala ada data dan instruksi yang tidak tersimpan di dalam cache. Nah, ada dua kondisi ketika prosesor mencari ke cache. Gitu. Ada ketika prosesor mencari lokasi memori di cache dan ada gitu ya, dan ketemu, maka itu dinamakan cache hit. Gitu. Jadi ada data dan instruksi yang ditemukan di cache. Namun ketika prosesor tidak bisa menemukan data atau instruksi yang dimaksud di dalam cache, maka prosesor akan berjalan lebih jauh lagi ke RAM, ke main memorinya. Jadi tadi ada urutannya, ada L1, ada L2, ada sebenarnya kadang-kala ada case itu sampai L3 gitu ya. L1, L2, tapi kita kasusnya ambil
L1, L2, case aja ya. L1, L2, kalau di L1 nggak ketemu, cari di L2. Kalau di L2 nggak ketemu, cari di RAM-nya. Sehingga ketika tidak menemukan data dan instruksi yang dimaksud di case, maka ada ekstrak, ada perjalanan tambahan gitu ya ke RAM memorinya gitu. Sehingga ketika tidak menemukan itu dinamakan, kondisi itu dinamakan case miss gitu. Nah, ketika ada perjalanan tambahan ke main memory hingga ditemukan data instruksi tersebut, extra time tersebut dinamakan miss penalty gitu ya. Nah, miss penalty. Jadi untuk menghitung performa dari case itu adalah kita menggunakan AMAT di sini. AMAT ini adalah average memory access time. Itu digunakan untuk menghitung performa dari case memory. Nah, AMAT ini dari mana? Nah, average memory access time itu dihitung dari hit time-nya ditambah dengan miss rate dikali miss penalty. Jadi, hit time itu adalah waktu yang diperlukan hingga prosesor menemukan data atau instruksi yang ada di case. Tadi kan case hit itu adalah kondisi di mana prosesor bisa dapat menemukan datanya di dalam case. Kalau case miss itu adalah kondisi di mana prosesor tidak dapat menemukan datanya dalam case sehingga harus melakukan perjalanan ekstra hingga ke RAM memorinya jika diperlukan, lalu kembali lagi ke prosesor seperti itu. Nah, hit time berarti waktu yang diperlukan hingga tercapai kondisi case hit, gitu ya. Itu hit time. Kalau miss rate itu adalah jumlah case miss atau gampangannya persentase. Miss rate itu adalah persentase dari keseluruhan prosesor dalam mengakses case di mana menghasilkan case miss, menghasilkan kondisi case miss. Caranya gimana? Jumlah dari case miss dibagi dengan jumlah keseluruhan akses, atau bisa juga sama dengan 1 dikurangi hit rate-nya berapa. Itu miss rate. Kalau miss penalty itu adalah extra time untuk mereturn data ketika case miss terjadi. Jadi setelah case miss terjadi, lalu ada extra time, waktu tambahan untuk melanjutkan perjalanan ke RAM memorinya hingga data di return. Itu namanya miss penalty. Nah, jadi hit time plus miss rate dikali miss penalty itu digunakan untuk menghitung performa case. Gitu ya. Oke, next. Nah, ketika terjadi proses case miss, ada proses jadi kalau case hit occurs ya, case hit itu terjadi ketika kita bisa atau prosesor itu bisa menemukan data dan instruksinya dalam case. Nah, kalau case miss itu terjadi ketika page containing atau data instruksi yang diminta dari prosesor itu tidak ditemukan di dalam case, sehingga harus ada mekanisme tertentu untuk mengambilnya dari main memory. Gitu ya. Harus ada mapping dulu, mapping atau pemetaan dari main memory ke case untuk mengambil data tersebut. Nah, ini yang dinamakan case mapping. Jadi, case mapping itu memetakan data dan instruksi dari main memory ke case, memetakan data atau instruksi dari main memory ke case yang terjadi akibat kondisi case miss. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi, ketika terjadi case miss, maka ada perjalanan tambahan gitu ya. Ada perjalanan tambahan untuk memetakan atau untuk mengambil data dari level hierarki di bawahnya case. Nah, di bawahnya ada apa? Ada main memory, ada secondary storage gitu ya. Kalau case miss-nya terjadi pada L1 atau L1 case atau level 1 ya maksudnya ya. Level 1 maka akan melanjutkan perjalanan ke level 2.
Kalau level 2 nggak ditemukan dan ada level 3-nya, jadi nggak semua komputer punya level 3-nya. Dan misalnya punya level 3 gitu ya, ada level 3, case di level 3, maka akan melanjutkan ke level 3 atau L3 case. Kalau di L3 case nggak ada, lanjut ke main memorinya. Kalau di main memory nggak ada, lanjut ke secondary storage-nya. Nah, lalu dari secondary storage dimappingkan atau dimetakan atau dipetakan ke main memory, dipetakan ke case, dan seterusnya. Hingga tiba di prosesor. Jadi, tapi case mapping itu adalah memetakan data dari main memory ke case memorinya sebagai akibat dari case miss. Nah, oke. Tapi beda cerita ya. Kalau misalnya case mapping ini pemetaan data dari main memory ke case-nya. Tapi kalau virtual memory mapping, ada lagi nanti kita akan belajar setelah ini. Virtual memory mapping itu memappingkan data dari secondary storage-nya ke main memory-nya. Gitu. Oke, sekarang kita belajar istilahnya dulu. Jadi di main memory itu dibagi ke dalam blocks. Gitu ya, dibagi ke dalam blok yang sama. Blok atau frame. Kalau cache memory itu dibagi ke dalam line yang sama. Gitu ya. Jadi kalau di main memory itu dibagi ke banyak memory cell. Nah, memory cell-nya itu dinamakan blok. Kalau cache memory itu dibagi ke dalam banyak memory cell yang dinamakan line. Gitu ya. Kita kenal istilahnya dulu. Oke. Sebenarnya cache mapping ini simple sebenarnya. Hanya mengcopy paste gitu ya. Mengcopy paste blok dari main memory ke cache-nya. Tapi tidak membawa blok yang ada di main memory. Oke, lanjut ya. Ada 3 jenis teknik cache mapping. Ada direct mapping, ada fully associative mapping, dan keyway set associative mapping. Oke, kalau direct mapping itu satu blok main memory itu bisa dimappingkan ke satu line yang ada di cache. Gitu ya. Satu blok main memory bisa dimappingkan ke satu line di cache. Nah, bagaimana kita meletakkan data dari blok di main memory itu ke dalam line cache? Kita harus taruh di mana? Nah, itu caranya dengan taruh di mana itu kan berarti kita harus tahu nomor line dari cache gitu ya. Nah, cara mencari cache line number atau nomor cache line-nya atau nomor line dari cache itu adalah dengan memodulo nomor bloknya, memodulo nomor blok dari main memory dengan jumlah line yang ada di cache. Contoh seperti ini. Misal ada ada main memory. Oke. Jadi di dalam cache itu ada sebanyak atau sejumlah n lines gitu ya. Sejumlah n lines. N itu ya misalnya sejumlah berapa ya? Umumnya kan size-nya lebih kecil dari main memory gitu ya. Misalnya n-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Lalu ada blok J. Blok J dari main memory yang data atau instruksinya ingin dipetakan ke cache gitu. Nah, lalu dengan cara direct mapping data dan instruksi yang ada di blok J, katakanlah blok J itu misalnya 13 gitu ya. 13. Data dan instruksinya ada di alamat 13 gitu ya misalnya. Nah, J itu sama dengan 13. Sehingga cara memetakannya cukup dengan cara 13 dimodulo dengan 5. Kenapa kok dimodulo? Karena ukuran cache itu pasti lebih kecil dari ukuran main memorinya. Masih ingat ya konsep di awal ya, di memori hierarki, bahwa semakin memori itu mendekati dengan prosesor, maka semakin tinggi kecepatannya dan semakin kecil size-nya. Nah, sehingga di sini direct mapping menggunakan konsep modulo. Jika misalnya J-nya sama dengan 13, maka cara memetakannya adalah dengan memodulo jumlah line yang ada di cache.
13 dimodulo dengan 5, berarti sama dengan 3. Berarti nanti data yang ada di blok 13 akan dipetakan ke line 13 yang ada di case. Seperti itu. Itu direct mapping. Sekarang ada fully associative mapping. Kalau fully associative mapping ini lebih fleksibel dari direct mapping gitu ya. Tadi kalau misalnya fleksibelnya bagaimana? Kalau fully associative mapping, blok dari data atau instruksi yang ada di sebuah blok di main memory itu akan dipetakan dimanapun line di case yang free atau yang kosong atau yang ready untuk dipetakan dari main memorinya. Gitu. Nah, ini menggunakan beberapa algoritma tertentu untuk mappingkan itu, gitu ya. Jadi, tapi konsepnya sama. Semua algoritma yang ada itu nanti konsepnya sama untuk fully associative mapping, bahwa konsepnya memetakan data instruksi yang ada di blok main memory ke tempat dimanapun di case, dimanapun line di case yang free untuk dipetakan. Ya, sehingga ini lebih fleksibel sebenarnya. Oke. Tapi ketika keseluruhan line yang ada di case itu penuh, gitu, maka blok yang akan dipetakan tadi harus di-replace dengan yang lain, gitu, karena sedang penuh, gitu, atau di next ke blok yang lain, gitu. Oke. Lalu ada keyway set associative mapping. Jadi kalau keyway ini maksudnya K itu nanti konstanta gitu ya, bisa diganti dengan apapun. Kalau keyway ini konsepnya, jadi sebuah blok alamat di main memory itu bisa dipetakan ke dalam satu set ya. Kalau tadi kan satu blok dipetakan ke satu line. Kalau ini satu blok memori yang ada di main memory gitu ya, bisa dipetakan ke dalam sejumlah satu set line di case. Jadi misalnya satu blok memori itu bisa dipetakan sebanyak nanti dalam satu set isinya ada 2 sampai 3 line gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, tinggal milih mana di antara satu set itu yang kosong. Nah, seperti itu. Jadi satu set, jadi nggak hanya satu blok, satu line seperti direct mapping, tapi bedanya itu. Jadi kalau direct mapping satu blok dipetakan ke satu line saja. Kalau keyway itu satu blok dipetakan ke satu set, di mana satu set itu bisa berisi lebih dari satu line di case, gitu ya. Lebih dari satu line yang dipilih aja yang mana yang kosong, gitu ya. Oke. Di sini caranya adalah bagaimana kita mengetahui nomor set line dari case yang bisa digunakan oleh sebuah block address, gitu ya. Caranya dengan main memory block address dimodulo dengan jumlah set yang ada di case. Jumlah set. Jadi kalau yang tadi itu modulo dengan jumlah lainnya, kalau ini dimodulo dengan jumlah setnya. Jadi misal gini, misal K-nya itu kita gunakan 2, two-way set associative mapping gitu ya. Nah, berarti K-nya sama dengan 2. Berarti K sama dengan 2 itu menandakan bahwa dalam satu set itu ada 2 line. Setiap set itu ada 2 line. Sehingga jumlah set keseluruhannya, kalau misalnya dalam case itu terdiri dari 6 line, maka jumlah set keseluruhannya itu adalah 6 dibagi 2, yaitu sama dengan 3 set. Nah, sehingga nanti blok J ini, ya dengan nomor berapapun lah, misalnya tadi kita pakai 13 gitu ya, blok J ini tadi dimodulo dengan 3. 3 itu diambil dari 3 set. Ya kan? 3 set itu adalah jumlah keseluruhan set dalam sebuah case. Sehingga misalnya 13 dimodulo 3.
Gitu ya. J-nya tadi yang ingin dipetakan itu dimodulo dengan 3. Berarti hasilnya adalah 1. Berarti nanti akan dipetakan ke line 1. Seperti itu caranya. Nah, tetapi kalau misalnya semua case line dalam sebuah set gitu ya, dalam sebuah set. Oke. Sorry, bukan line 1 tapi di set 1, di set yang pertama gitu ya, kan ada 3 set. Berarti set yang pertama itu nanti terdiri dari line 0 dengan 1. Itu set pertama. Nah, terserah mau dipetakan di line 0 atau line 1. Tergantung yang mana yang free gitu ya. Nah, jika semua line dalam set 1 itu penuh misalnya ya, maka salah satu blok di main memory itu harus di replace gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar lagi nih fenomena lain dalam sebuah program komputer. Jadi ada sebuah kondisi yang lain dalam cache memory, yaitu locality of reference. Jadi kondisi di mana program komputer itu cenderung mengakses pada satu set lokasi memori yang sama dalam waktu tertentu. Contoh misalnya seperti looping gitu ya. Looping itu kan gitu ya, mengakses memori yang sama atau memori terdekatnya gitu kan. Mengakses satu set lokasi memori yang sama, satu set lokasi memori yang sama, seperti looping. Jadi ada dua jenis, sehingga kondisi tersebut membuat main memory itu harus menyimpan data ke cache untuk akses yang lebih cepat. Nah, untuk akses yang lebih cepat. Jadi ada dua kondisi yang menyebabkan main memory itu harus men-store data ke cache untuk akses yang lebih cepat. Ada dua tipe locality atau dua tipe kondisi gitu ya. Temporal locality dan spatial locality. Kalau temporal locality itu ketika ada data yang diprediksi bahwa ini akan data atau instruksi yang diprediksi, yang di-fetch atau diambil, itu diprediksi akan dibutuhkan kembali gitu ya. Sehingga data tersebutlah yang nanti akan disimpan ke dalam cache memory. Gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ingin mengakses data tersebut tinggal ngambil dari cache memorinya, tidak perlu ke main memorinya. Nah, kalau prosesor ingin mengakses data itu kembali, maka data itu akan diakses ke cache memorinya. Itu temporal locality. Nah, kalau spatial locality, ketika kita sedang menunjuk ke current memory location atau lokasi memori yang sekarang, maka data yang disimpan itu adalah data di sebelahnya gitu ya. Data di sebelahnya. Data yang terdekat dari lokasi memori saat ini. Kalau yang tadi isi dari lokasi memori saat ini, kalau spasial, kalau temporal ya. Kalau temporal yang tadi itu yang disimpan adalah data atau instruksi yang ada di dalam lokasi memori saat ini yang sedang ditunjuk, yang sedang di fetch gitu ya. Datanya itu yang akan disimpan ke cache memory. Kalau spatial locality, ketika kita menunjuk ke sebuah alamat lokasi memori yang saat ini sedang di fetch gitu ya, sedang ditunjuk gitu ya, maka yang disimpan adalah data atau instruksi terdekatnya, bukan yang isi dari lokasi memori saat ini. Yang disimpan data terdekatnya disimpan ke cache. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita belajar mengenai virtual memory versus cache memory ini. Nah, mungkin kita belum sampai virtual ya. Jadi kita lihat dulu perbandingannya. Tadi kan sempat saya singgung di awal perbedaan cache dengan virtual gitu ya. Kalau virtual
memori itu digunakan untuk memetakan antara secondary memory ya, atau di storage the slowest memory gitu ya, slowest speed memory, memetakan data atau instruksi dari secondary memory ke main memorinya. Kalau cache memory itu memetakan dari main memory ke cache memory. Oke. Perbedaannya apa? Kalau di virtual memory itu tujuannya untuk menambah kapasitas dari main memory. Gitu ya. Kalau cache memory itu tujuannya untuk mempercepat speed dari prosesor. Akses speed atau kecepatan akses dari prosesor. Kalau virtual memory ini bukan sebuah memory unit, tapi itu sebuah teknik, sebuah konsep. Kalau cache memory itu sebuah memory unit gitu ya, unit memori. Jadi ada fisiknya gitu. Kalau virtual memory ini sebenarnya sebuah konsep, sebuah teknik. Lalu ukurannya, dari segi ukuran virtual memory ini lebih besar dari cache memory. Kalau cache memory lebih kecil dari virtual memory. Lalu ada lagi, kalau virtual memory itu yang memanage adalah OS-nya, sistem operasinya. Kalau cache memory itu yang memanage hardware-nya. Di virtual memory, yang dieksekusi ukuran programnya lebih besar dibandingkan dengan cache memory. Dimana kalau di cache memory itu programnya sudah terpecah ke dalam bagian-bagian kecil gitu ya, bagian-bagian kecil size-nya. Oke. Kalau di virtual memory ada mapping framework, kalau di cache memory tidak ada mapping framework yang dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang kita mulai belajar apa sih virtual memory itu. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang pernah mencoba atau pernah menggunakan virtual memory untuk running untuk running, misalnya kalau di Windows untuk running Linux menggunakan virtual memory, atau sebaliknya untuk Linux running Windows menggunakan virtual memory gitu ya. Nah, sekarang kita belajar apa sih virtual memory. Nah, oke, jadi virtual memory ini adalah sebuah konsep atau sebuah cara atau sebuah skema untuk mengalokasikan storage dari secondary memory supaya bisa dialamatkan sebagai seolah-olah main memory gitu ya. Jadi makanya tadi tujuannya virtual untuk menambah size gitu ya, menambah ukuran dari main memory gitu. Karena dia sebenarnya mengalokasikan bagian dari secondary storage-nya untuk difungsikan sebagai main memory. Nah, sebenarnya teknik ini mengimplementasikan antara hardware dengan software-nya. Oke. Virtual memory itu memappingkan memory address yang digunakan oleh program atau sering disebut dengan virtual address, VA, gitu ya, VA, di mappingkan atau dipetakan ke physical address-nya atau PA atau PA dalam memori komputer. Gitu. Makanya kenapa dia teknik ini menggunakan both hardware and software gitu ya. Keduanya, menggunakan keduanya. Karena dia tujuannya untuk memetakan alamat dari program. Alamat dari program itu kita sebut dengan virtual address, dipetakan ke dalam physical address-nya yang ada di memori komputer. Oke. Bayangkan misalnya kalau nggak ada virtual memory, itu kalau misalnya tidak ada virtual memory, maka kita hanya mengandalkan RAM, kita hanya mengandalkan main memory, sedangkan program yang ada di yang berjalan di sebuah komputer itu besarannya itu lebih besar, size-nya jauh lebih besar dari RAM-nya. Itu sehingga apa yang terjadi ketika RAM-nya penuh, maka tidak bisa lagi menampung data dari programnya. Gitu ya, mau ditaruh di mana gitu kan nggak ada. Oke.
atau mungkin crash dengan data yang lainnya yang ada di RAM gitu karena keterbatasan kapasitas RAM. Nah, jika ada virtual memory, maka keseluruhan virtual address VA atau VA gitu ya, VA yang keseluruhan VA dari program itu bisa dipetakan ke physical address-nya. Karena yang kita gunakan tidak hanya RAM-nya, tapi kita menggunakan disk storage-nya yang difungsikan sebagai RAM. Nah, bagaimana kok bisa memfungsikan disk storage? Kan harusnya kan yang running program itu RAM-nya, bukan disk storage-nya. Ada proses mapping di sini. Sama halnya dengan cache memory, ada proses mapping. Kalau tadi di cache memory memappingkan kan, ada beberapa mapping teknik yang sudah kita pelajari untuk cache memory tadi kan, ada direct mapping, ada K-way set associative dan fully set associative gitu ya. Ini sama di virtual memory juga ada teknik mapping gitu untuk memetakan keseluruhan virtual address yang ada di program ke dalam bentuk physical address-nya gitu ya. Nah, sehingga mapping di sini memberikan fleksibilitas bagaimana kita menggunakan RAM. Jadi seolah-olah RAM ini unlimited gitu ya. Program seberapapun besarnya bisa dihandle RAM. Padahal sebenarnya itu terjadi karena adanya VM, adanya virtual memory. Di mana virtual memory itu menyediakan proses pemetaan virtual address ke physical address dengan memanfaatkan di storage-nya atau secondary memory-nya untuk dijadikan main memory atau RAM-nya. Oke. Ini tadi dengan adanya virtual memory ada beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan. Kalau di sini permasalahan yang pertama bisa menjadi solusi untuk permasalahan keterbatasan kapasitas RAM gitu ya. Nah, tadi sudah saya singgung di pengertiannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya di sini ada program 0 gitu ya. 0 dipetakan, oh ternyata masuk di physical address ini gitu ya. Lalu program 1 virtual address 1 dari program ini dipetakan masuk ke physical address 0. Lalu ada virtual address 2 dipetakan masuk ke physical address 2. Lalu bagaimana dengan virtual address 3 dari program? Di sini sudah nggak muat gitu ya. Sudah nggak muat. Bagaimana dipetakannya kalau sudah nggak muat seperti ini? Nah, dengan cara memindahkan, VM akan memindahkan data dari RAM yang paling lama. Yang paling lama apa? 0, ya kan? 0 ini nanti akan dipindahkan ke disk untuk memberikan ruang bagi virtual address 3. Dia tetap akan beroperasi, tapi dipindahkan ke disk secondary storage. Gitu, seperti ini. Akan dipindahkan ke disk, sehingga nanti dari virtual address 3 bisa dipetakan masuk ke physical address di RAM yang free karena tadi sudah dipindahkan ke disk seperti ini. Nah, seperti ini sehingga begini caranya virtual memory itu menyelesaikan masalah keterbatasan memori gitu. Oke. Sebenarnya apa yang terjadi sih ketika ini berhubungan dengan performanya ya. Apa yang terjadi dengan performa program ketika data yang diakses dari program itu disimpan ke dalam secondary storage, bukan main memorinya. Nah, ini ada pertanyaan di sini ya. Apakah performanya lebih baik karena kita menggunakan lebih banyak memori atau nggak ada yang terjadi gitu ya, atau nggak ada yang terjadi, nothing happens gitu. Mapping ke memori atau ke disk itu
hanya masalah kemudahan aja gitu ya. Atau sebenarnya performanya lebih buruk karena yang dilakukan di virtual memory itu adalah menggunakan secondary storage, bukan RAM-nya, karena secondary storage itu lebih lambat dari RAM gitu ya. Nah, kira-kira apa nih? Jawabannya adalah worst performance. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan atau ketika virtual memory ini menggunakan disk untuk menyelesaikan eksekusi instruksi ataupun data gitu ya, sebenarnya performanya menjadi lebih buruk karena kecepatan disk itu jauh lebih lambat atau lebih besar ya. Lebih besar itu artinya angkanya lebih besar kan, kalau semakin besar itu kan berarti semakin lambat. 5 detik bandingkan dengan 1 detik, berarti 5 itu kan lebih besar dari 1. 5 itu kan berarti lebih lambat dari 1 ya kan. Jadi disk itu memiliki kecepatan 1000 kali lebih lambat dari RAM. Gitu, sehingga kapanpun kita menggunakan virtual memory itu pasti akan performanya dalam hal kecepatan itu akan lebih buruk. Itu sehingga makanya kenapa kok mungkin lebih baik kalian menambah RAM aja ya gitu daripada menggunakan virtual memory, karena dengan menambah RAM memang kapasitasnya tidak sebanyak secondary storage gitu ya, tapi dengan menambahkan RAM itu bisa lebih cepat gitu. Oke, dalam hal performa ya ini, dalam hal performa. Oke, next. Lalu permasalahan kedua yang bisa diselesaikan oleh virtual memory itu adalah physical address yang tidak terpakai, gitu ya. Jadi bisa mengisi physical address yang tidak terpakai dalam RAM. Misalnya program 2 setelah dimappingkan itu hanya membutuhkan setengah dari physical address gitu ya, setengah dari physical address. Dengan adanya virtual memory, maka program tersebut akan dimappingkan dengan mapping yang berbeda. Dan akan mengisi kekosongan atau istilahnya bahasa gampangnya itu akan mengisi physical address yang nganggur gitu, yang nggak kepake gitu. Nah, seperti itu. Sehingga bisa memanfaatkan keseluruhan physical address yang ada. Oke. Permasalahan yang ketiga yang bisa diselesaikan oleh virtual memory gitu ya. Ketika kedua program harus mengakses physical address yang sama, gitu ya. Jadi mungkin kalau tidak ada virtual memory, misalnya satu program dengan program yang lain memiliki virtual address, sebuah virtual address, masing-masing program memiliki satu virtual address yang harus mengakses physical address yang sama. Nah, dengan adanya virtual memory, itu ada mapping untuk setiap program yang berjalan. Nah, berarti setiap mapping itu nanti bisa membedakan atau akhirnya bisa membedakan physical address mana yang harus diakses. Yang tadinya di sini program 1 juga harus mengakses physical address di 1024. Program 2 juga harus mengakses physical address di 1024. Kalau ini terjadi secara bersamaan, maka data yang ada di program 1 dengan program 2 pasti akan saling crash di satu physical address, yaitu 1024 gitu kan. Nah, dengan adanya virtual memory, maka ada dua mapping untuk dua program. Artinya satu program akan dimappingkan dengan satu map. Sehingga dipetakannya ke physical address yang berbeda. Tidak 1024 lagi, tapi akan dipetakan ke physical address yang tersedia di sini yang berbeda. Seperti itu. Oke. Jadi keeping program secure, jadi tidak akan crash gitu ya, datanya tidak akan crash. Nah, oke, next berikutnya. Lalu bagaimana sih caranya virtual memory itu bekerja gitu. Kalau tadi kan kita melihat caranya mapping dari VA ke physical address gitu ya. Lalu gimana sebenarnya virtual memory ini bekerja? Jadi
Kalau kita lihat pada gambar ini, ya, kalau kita lihat pada gambar ini di sini ada beberapa instruksi gitu ya. Load, add sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada satu instruksi. Saya ambil contoh satu instruksi di sini. Ada satu instruksi. Load R5 786RU, R0 gitu ya. Berarti ini maksudnya adalah kita harus meload data di alamat 786 ditambah RU. Nah, RU ini apa 0 ya? Anggaplah ini virtual address 786 gitu ya. Anggaplah RN0-nya ini 0 gitu ya. Jadi 786 ditambah 0. Itu di load ke R5 gitu ya. Nah, mungkin kalau kita belajar mengenai load sebelumnya ya sudah Bu, tinggal dimasukkan aja ke R5 gitu kan. Yang kita belajar opcode, belajar operan. Nah, ya sudah Bu, tinggal dimasukkan ke R5 gitu. Nah, bagaimana sebenarnya proses R5, proses memasukkan 786 ke R5 ini gitu ya, melalui virtual memory. Nah, jadi di sini dibaca ada alamat memori 786 gitu ya. 786 dibaca ke tabel page table gitu ya. Tabel translate-nya. Nah, di sini ada sebuah map, ada sebuah tabel di mana berisi kamus gitu ya. Bahasa gampangnya kamus. Kamus untuk mentranslate VA ke PA atau dari virtual address ke physical address-nya. Nah, di sini kita lihat ada alamat memori 786. Oh, ternyata dia 786 ini dipetakan ke physical address 4 gitu ya, physical address 4. Nah, physical address 4 berarti nanti data yang ada di berarti nanti kita akan meload data yang ada di 786 untuk di load ke physical address 4. Di sini kan ada physical address kan dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini data for physical address 4 gitu ya. Data for R5. Lalu dari data for R5 ini tadi di load ke R5 di prosesor. Nah, seperti itu. Jadi ada kamus yang mentranslate itu, gitu, mentranslate antara VI ke PE-nya. Oke, kalau misalnya ternyata di sini dis gitu ya. Misalnya di kamus ini, oh alamat 786 itu seharusnya diarahkan bukan ke main memorinya, tapi ke disk. Disk gitu ya, tulisannya disk. Berarti alamat memori ini nanti akan diarahkan ke secondary storage-nya atau disk-nya. Oke, kalau sudah, next. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Ada satu contoh ya, di sini ada satu permasalahan. Misalnya register R12 itu memiliki nilai 1536. Gitu ya. Kalau nilai di dalam kurung ini kan berarti kita merujuk ke alamat memorinya gitu ya. Ke alamat memorinya. Nah, lalu instruksinya adalah load alamat memori R12 ini. Kok hilang ya? Nah, load alamat R12 ini yang isinya adalah 1536 ke R3. Nah, berarti nanti di RAM itu akan diletakkan di physical address yang mana gitu ya. Ini pilihannya, apakah di physical address 0, apakah di physical address 1536, atau apakah
kita masih perlu tambahan informasi gitu. Jadi R12 punya nilai 1536. Ini 1536 itu kan kalau kita ingat lagi itu merupakan virtual address ya. Berarti virtual address dari program. Virtual address dari program gitu ya. Lalu di program itu diminta untuk menyelesaikan opcode load gitu ya. Load R12 ke R3 gitu ya. Nah, selanjutnya nanti di lokasi mana di RAM yang akan diakses oleh prosesor. Kalau begini gitu ya. Berarti jawabannya apa? Nah, sebenarnya kita masih memerlukan informasi yang lebih lagi gitu ya. Kita masih perlu tambahan informasi. Jadi, mungkin ada yang menjawab, ya sudah tinggal diakses aja alamat memori 1536 gitu ya. Padahal 1536 itu bukan physical address, tapi virtual address. Nah, sehingga jawabannya adalah kita masih memerlukan tambahan informasi, yaitu berupa tabelnya. Tabel mappingnya seperti apa dulu? 1536 dari virtual address 1536 ini di kamus atau di pemetaannya itu dia harus ditranslate ke physical address berapa. Nah, berarti kita masih memerlukan tambahan informasi. Kita tidak bisa langsung menambahkan data atau instruksi tersebut ke RAM dengan virtual address. Ini kan masih virtual address-nya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu tambahan informasi. Kita masih memerlukan tambahan informasi dulu mengenai sebenarnya virtual address 1536 ini harus dipetakan ke physical address berapa. Tuh, seperti itu. Oke. Oke, sebenarnya tabel translasi yang kita kenal tadi itu namanya page table. Page table. Jadi page table itu digunakan untuk mentranslate virtual address ke physical address-nya. Gitu ya. Nah, setiap entry yang ada di page table itu dinamakan PTE. Page table entry gitu ya. Untuk setiap virtual address. Yang kita kenal sebelumnya, kalau kita lihat di sini ini kan gambar page table sebelumnya ya. Page table sebelumnya setiap virtual address itu jadi satu PTE itu satu baris ini loh. Satu baris dalam page table itu satu PTE. Kalau yang kita pelajari sebelumnya itu menggunakan page table fine grain, di mana fine grain ini memetakan satu virtual address ke satu physical address untuk setiap barisnya. Ada lagi jenis lainnya, coarse grain. Kalau coarse grain itu dalam sebuah page table, setiap barisnya atau setiap PTE-nya itu mentranslate beberapa VA ke beberapa PA. Kenapa kok ada model coarse grain? Kalau kita menggunakan model fine grain, maka akan ada banyak sekali PTE dan itu akan menghabiskan banyak memori. Jadi kalau di coarse grain kita menggunakan range-nya. Di sini range 0 range 0 sampai 4095 akan ditranslatekan ke physical address 4096 hingga 8191. Seperti itu. Ini untuk menghemat penggunaan memori untuk menyimpan page table. Nah, bayangkan kalau misalnya kita menggunakan fine grain. Kalau di fine grain, setiap PTE mentranslasikan satu virtual address gitu ya ke satu physical address. Maka berarti kita akan membutuhkan sebanyak 2/30 word gitu ya. 2/30 itu berarti ada sebanyak 1 miliar. 1 miliar hanya untuk menyimpan sebuah page table. Sehingga ketika kita bisa menggunakan range atau coarse grain di sini, coarse grain di sini kan menggunakan range gitu ya, range VA dari 0 sampai 4095 ditranslasikan ke PA 4096 hingga 8191 sehingga itu akan menghemat penggunaan memori untuk menyimpan page table dari satu. Jadi dari
dari 1 miliar hingga jadi segini gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ukuran, jadi gini, satu range ini 0 sampai 4095, berarti ini ada ukuran sebesar, ini dinamakan satu page. Ini dinamakan satu page, makanya tabelnya juga dinamakan page table gitu ya. Ini dinamakan satu page, di mana satu page-nya berukuran 4 kilobyte gitu ya. Berarti kan ini ada sebanyak 4096 byte gitu ya. Ada sebanyak 4096 byte. Byte ke 0 sampai byte ke 4096. 4 berarti ada 4000-an byte gitu ya. 4000-an byte berarti ada sebanyak 4 kilobyte. Berarti satu page ini ukurannya 4 kilobyte. Tuh. Itu kalau ukurannya 4 kilobyte. Nanti ada lagi misalnya menggunakan page table dengan ukuran 64 kilobyte. Berarti nanti ukuran range-nya itu ya berarti antara 0 sampai 46.000 byte dalam satu PTE. Gitu. Untuk setiap PTE menggunakan range 0 sampai menggunakan ukuran 64 KB. Nah, seperti itu. Kalau ini kita menggunakan kasus 4 KB untuk setiap page-nya. Untuk setiap entry, untuk setiap PTE-nya kita menggunakan ukuran 4 KB. Satu page. Nah, oke. Lalu bagaimana sih coarse grain ini bisa mentranslatekan, bisa memappingkan virtual address ke physical address gitu ya. Sekarang misalnya ada isi dari page table-nya seperti ini. Jadi untuk virtual address 0 sampai 4095 maka akan dipetakan ke physical address 4096 hingga 8191 gitu ya. Misalnya ada soal begini. Ada virtual address 4. Lalu ingin dipetakan ke physical address. Nah, berarti nanti virtual address 4 ini akan dipetakan ke physical address berapa? Gitu. Nah, berarti apakah apakah virtual address 4 ini nanti akan dipetakan juga ke physical address 4? Gitu ya. Pilihannya kan ada 4, ada 4096, ada 4100, ada unknown gitu ya. Mungkin kalau yang udah apa ya, nggak mau ngitung gitu, unknown aja Bu gitu ya. Tapi enggak ya. Oke, kita serius ya, tapi agak santai, nggak apa-apa lah. Physical address 4. Oke, 4 itu di sini berarti urutannya ada di berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau gampangannya dari yang paling bawah ini kan 0 ya. 0 ditambah 4 itu kan sama dengan address 4 ya kan. 0 ditambah 4 sama dengan address 4. Nah, berarti nanti pemetaannya ke physical address itu juga menambahkan dari physical address yang paling awal. Physical address yang paling awal nilainya berapa? 4096. Berarti virtual address 4 berarti nanti akan dipetakan ke physical address 4096 ditambah 4. Berarti sama dengan physical address 4100. Nah, seperti itu cara pemetaannya. Bisa dipahami ya? Oke, seperti ini pemetaannya. Karena memang dari page table-nya seperti itu, gitu. Ini tergantung page table-nya, jadi nggak harus seperti ini ya. Ini contoh page table-nya seperti ini, maka pemetaannya begitu. Oke. Misalnya nanti ada address 10. Address 10 berarti dari 0 kita tambahkan 10 gitu kan. Kalau di virtual address space-nya. Dari 0 kita tambah 10, maka virtual address-nya ada di virtual address 10. Lalu bagaimana kita memetakannya ke physical address? Berarti dari 4096 ditambah 10. Berarti sama dengan 4106. Jadi nanti address 10, virtual address 10 itu akan dipetakan ke physical address 4106. Bisa dipahami ya? Oke, next.
Oke, itu tadi cara memappingkan dari ini ya, dari virtual address ke physical address. Atau sebenarnya cara pemappingan itu bisa kita sebut, mappingnya tadi bisa kita sebut juga dengan address translation. Artinya mentranslate address gitu ya. Sama, hanya masalah istilah aja. Jadi ini saya kenalkan juga istilah address translation karena menyesuaikan juga dengan PPT yang sudah sempat saya share sebelumnya. Jadi di sini, nah sebenarnya kalau kita lihat dari model address-nya itu bagaimana sih gitu, kok bisa dari address sekian ke address sekian gitu ya, dari virtual address ke physical address tersebut gitu ya. Jadi format virtual address ya, format virtual address itu kalau dalam program 32 bit gitu ya, maka ada 32 bit di sini jumlahnya. Virtual address-nya ada 32 bit, di mana 20 bit jika ukuran page-nya 4 kilobyte gitu ya. Jika ukuran page-nya 4 kilobyte, maka ada sebanyak 12 bit yang digunakan untuk page offset. Gitu, page offset. Jadi ibaratnya itu di sini satu virtual address dibagi virtual page number dengan page offset. Gampangannya tuh kayak gini. Virtual page number ini seperti nama jalan. Gitu ya, nama jalan. Page offset itu seperti nomor rumah. Jadi alamat rumah itu kan pasti ada jalan, ada nomor rumah gitu ya, supaya kita bisa nyampe ke rumah tersebut gitu ya. Nah, gampangannya virtual page number ini seperti nama jalan. Page offset itu seperti nomor rumahnya. Nah, kalau misalnya page yang digunakan itu sebesar 4 kilobyte, maka page offset yang digunakan 12 bit. Dari mana 12 bit? Kita lihat 4 kilobyte itu sama dengan 4096 bytes. Di mana 4096 bytes itu sama dengan 2 pangkat 12 bytes. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga yang kita ambil adalah pangkatnya. Maka pangkatnya ini yang digunakan sebagai banyaknya jumlah bit yang digunakan untuk page offset-nya. Gitu ya. Nah, ini nanti yang nomor rumahnya tadi gitu ya. Page offset-nya yang sebanyak 12 bit ini itu akan diberlakukan juga 12 bit pada physical address-nya. Gitu ya. Jadi di physical address juga sama, ada physical page number dengan page offset, dibagi jadi 2 gitu ya. Nah, page offset-nya juga sama, 12 bit, sehingga nanti nilai dari page offset di virtual address itu akan sama dengan nilai dari page offset di physical address-nya. Gitu. Sehingga harus disediakan sama di physical address-nya sebanyak 12 bit. 12 bit karena ukuran page-nya 4 kilobyte. Nanti kalau misalnya ukuran page-nya 64 byte, Bu. 64 kilobyte, Bu. Gimana ya? Berarti nanti 64 kilobyte di 64 kilobyte sama dengan 64.000 byte, lalu dicari pangkatnya berapa. Itu nanti berarti sebanyak 16 ya. 16 bit. Berarti nanti akan disediakan sebanyak 16 bit untuk page offset. Gitu ya. Itu semua tergantung ukuran page-nya. Nah, lalu di physical address di sini disediakan untuk physical address itu ada 30 bits. Ada 30 bits. Nah, gitu. 30 bits. Jadi 30 bits gitu ya. 30 bits. Nah, 2 pangkat 30 bit itu berarti yang kita gunakan di sini sepanjang 28 bit. Gitu ya. Tadi kan 32 bit. 32 bit. Lalu di sini untuk physical address digunakan sepanjang 28 bit. Sorry, 28 bits ya, bukan 30 bit. 28 bits. Di mana 12 bits itu digunakan untuk page offset-nya dan 16 bits untuk physical page number-nya. Jadi kalau misalnya nanti dipetakan di sebuah page table gitu ya, sebuah page table untuk virtual page number 00003, maka akan dipetakan ke ternyata akan menggunakan physical page number 0006 ya, 0006. Nah, ini ada contoh ya menggunakan disk gitu ya. Karena kita menggunakan virtual memory, maka nanti ada beberapa alamat
atau virtual address atau alamat virtual yang dipetakannya itu ke disk. Kalau ini kebetulan di main memorinya gitu ya. Main memorinya seperti itu. Oke. Oke, jadi di sini nanti penjelasannya sama sih. Jadi untuk page offset memang tidak ada proses translasi. Jadi yang disimpan di sebuah page table itu sebenarnya hanya page number-nya. Page number dari virtual address dan page number dari physical address-nya. Jadi untuk page offset itu tidak disimpan di page table-nya. Jadi langsung di copy paste aja gitu. Jadi langsung di copy ke physical address-nya. Karena jumlah bit yang disediakan sama dan isinya juga tidak berubah gitu, sehingga tidak perlu mapping, tidak perlu dimasukkan ke dalam page table gitu. Oke, jadi nanti misalnya di sini ada sebuah alamat virtual seperti ini gitu ya. Ada sebuah alamat virtual seperti ini. Nah, alamat virtual ini. Nah, alamat virtual ini nanti akan dibagi ke virtual page number-nya dengan page offset gitu ya. Jadi nanti oke. Di sini yang page offset kalau misalnya kita menggunakan ukuran page-nya 4 kilobyte, maka page offset-nya adalah bit yang digunakan dari bit 0 hingga bit 11. Gitu ya, bit 0 hingga bit 11 atau sebanyak 12 bit. 12 bit ini nanti digunakan sebagai tempat untuk menyimpan page offset, yaitu 204 gitu ya. 204. Nah, ini untuk setiap digitnya ya, setiap digitnya itu disimpan dalam 4 byte. 4 bit, 4 bit. Jadi untuk setiap digitnya disimpan ke dalam 4 bit ya. Sehingga yang diambil di page offsetnya itu adalah 204. Itu 4 dikali 3 sama dengan 12 bit ya kan. 4 bit untuk 2, 4 bit untuk 0, 4 bit untuk 4. Oke. 204 kita ambil sebagai page offset, lalu 00003 kita ambil sebagai virtual page number. Sehingga nanti yang ditranslasikan itu hanya virtual page number-nya saja, 00003. Ternyata kalau kita lihat di page table-nya itu virtual page number dengan 00003 itu diarahkan ke physical page number 0006. Untuk page sehingga disimpan ke physical page number 0006. Nah, ini nanti page offsetnya tinggal kopas saja dari virtual address-nya. Oke, kopas ke page offset yang ada di physical address. Gitu. Oke. Next. Nah, oke, sekarang gimana misalnya kalau di sini ada alamat virtual atau virtual address 00000783 dengan ukuran page-nya 4 kilobyte, berarti kita menyediakan sebanyak 12 bit untuk page offset. Nah, berarti nanti yang diambil sebagai page offset itu adalah 783 sebagai page offset. Berarti nanti 00000 ini nanti masuk atau ditranslasikan dengan page table. Nah, oke. Lalu gimana dengan ini gitu ya? Ini 0 ping 5 kali. Ya. Kalau kita lihat di page table itu diarahkan ke disk. Gitu ya, ke disknya. Sehingga nanti untuk pertanyaan ini, what do we get when we translate the VA sekian gitu ya. Apakah kita mengambil physical address ini, apakah ini, atau kita harus have to get it from the disk. Jadi
kalau di page table-nya, oh ternyata untuk page number, virtual page number 00000 ini harus dipetakan ke physical page number di disk. Sehingga ini nanti harus diakses atau diproses oleh disk, bukan di main memory gitu ya. Oke, selesai. Sampai sini dulu pertemuan 15. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.